ada takbir, ada taklim. Nah, ada di soal atau tidak? Ada. Jadi pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan. Ada tarbiyah, takdim, taklim. Kalau bahasa Indonesia sama-sama pendidikan. Maka, nah, kita lihat lah. Semakin belajar ini, semakin menghayati bahwa menjadi orang tua ternyata tidak mudah, ya. Namun juga bukan tidak mungkin, ya. Karena insya Allah pahalanya sangat besar, ya. Mendidik generasi, pahalanya sangat besar. Ya. Nah, ya. Ini yang datang, alhamdulillah ada 29, ya. Setengahnya kira-kira ya. Ada 60, 50-an, ya. Alhamdulillah ya. Baik, nah ini ada bedanya masing-masing, kan begitu ya? Ada bedanya masing-masing. Tarbiyah, nah, tarbiyah intinya adalah menumbuh kembangkan fitrah. Nah, menumbuh kembangkan fitrah intinya ya. Menumbuh kembangkan fitrah. Jadi, karena apa? Setiap manusia tadi lahir sudah dengan benih fitrah. Okay? Sudah ada ini di dalam benih fitrah setiap manusia. Okay? Ini benih fitrahnya sudah ada. Hanya orang tua menumbuh kembangkannya. Ingat, ada orang tua dan sekolahnya dan desanya yang berhasil menumbuh kembangkan anaknya menjadi ulama besar, misalnya menjadi profesor, menjadi ilmuwan, menjadi orang yang bermanfaat. Namun beberapa tadi tidak berbuah, kering, hanya batangnya saja, hanya daunnya saja, tidak ada buahnya dan lain-lain. Nanti semua ini ada simbol-simbol. Oleh karena itu kita sangat berharap seluruh potensi fitrah anak-anak kita itu tumbuh kembang yang sempurna. Ini harapan kita. Dan insya Allah ada ilmu-ilmunya, ya, untuk terus kita bisa praktekkan dan tidak ada kata terlambat. Wah, anak saya udah terlanjur gede, tetap anak kita, kan begitu ya? Tetap anak kita. Yang kita tetap punya kewajiban, ya, untuk mentarbiyah, takdim dan taklim mereka. Tarbiyah itu menumbuh kembangkan fitrah, artinya benih fitrah yang sudah ada itu ditumbuh kembangkan. Nah, ditumbuh kembangkan ke atas. Didampingi anak itu agar fitrah keimanannya itu terus berkembang. Jadi pada dasarnya setiap anak itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Quran dijelaskan bahwa ketika kita masih di alam ruh, belum ada jasadnya, belum ada kepala, kulit, tangan, belum ada, Allah Subhanahu wa taala telah menemui ruh-ruh tersebut dan mengajak berbicara, berdialog. Alastu birabbikum. Jadi Allah mengenalkan dirinya kepada ruh tersebut. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini rohmu? Lalu ruh-ruh tersebut bisa menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi. Artinya setiap anak itu sudah mengenal rohnya, sudah mengenal penciptanya, begitu ya. Jadi anak lahir sudah dengan fitrah keimanan, gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan dirinya pada ruh-ruh tersebut. Ruh tersebut belum punya badan, belum jadi bayi, masih jadi ruh, gitu ya, masih di alam rahim. Kemudian sudah bisa berdialog atau mendengarkan, ya, bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian masuk keimanannya ke dalam setiap ruh itu. Maka setiap bayi sejatinya itu lahir beriman, gitu ya. Lahir beriman, ya. Maka ada hadis Rasulullah, ya, kullu mauludin yuladul al fitrah fa abawahu yuhawidanihi
au nasironihi, au majisanihi. Setiap bayi lahir itu dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang kemudian menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Artinya lahir kita dalam keadaan fitrah, beriman kepada Allah, gitu ya. Nah, ada orang tua yang kemudian berhasil menjaga, menumbuh, kembangkan keimanannya. Ada yang tidak berhasil. Anaknya gede jadi malas beribadah, bahkan jadi jauh dari Allah, gitu ya. Bahkan meminta-minta kepada selain Allah. Ada nggak? Ada nggak masyarakat yang meminta-minta kepada selain Allah? Ada. Ini fenomena, gitu ya, yang menggantungkan hidupnya kepada selain Allah. Padahal kita semua sudah memiliki fitrah tersebut. Nah, kira-kira ini ya. Jadi ini tugas kita, ya. Bagaimana membantu orang tua mentarbiyah, mentaklim putra putrinya, ya. Bagaimana membangun fitrah keimanan dengan baik dan benar, ya. Sehingga makin gede, makin soleh, makin taat, makin takwa, gitu ya. Makin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tantangannya, gitu ya. Kenapa? Ya tadi, ini keluarga kita. Waktu kita masih hidup, mereka beriman, sholatnya rajin, bertakwa, taat, dan lain-lain. Tapi ini harus terus ditanamkan, sehingga kalau kita sudah meninggal duluan, mereka keimanannya sudah makin kuat. Keimanan mudah naik turun atau tidak? Mudah naik turun, ya. Pagi keimanan kuat, sore bisa turun. Sore iman kuat, pagi bisa turun lagi, dan lain-lain. Di rumah iman kuat, begitu main keluar, bisa turun atau tidak? Bisa. Makanya it takes a village. Nah, it takes a village to raise a child. Jadi saya buat video-video singkat di Instagram, itu boleh dibagikan kepada keluarga-keluarga kita dan lain-lain, agar keluarga kita semakin soleh. Nah, gitu ya. Oke, kita istirahat sejenak, Bapak Ibu. Boleh kita minum dulu ya. Jauzi, cara seru belajar parenting di mana saja, kapan saja.